Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, channel Bakto Maghrib Official. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah horor yang berjudul Ajian Semar Mesem, Senyum yang Mengelabui. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran untuk menjadikan kepribadian kita agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, jangan lama-lama. Langsung saja kita mulai ceritanya. Di desa kecil di Jawa Timur, ada cerita tua yang sering diucapkan secara berbisik-bisik oleh para orang tua. Cerita tentang Ajian Semar Mesem, sebuah ilmu pengasihan yang katanya bisa membuat siapa saja jatuh cinta hanya dengan sebuah senyuman. Namun, di balik kesaktiannya, ajian ini menyimpan suatu misteri yang mengerikan. Malam itu, cuaca sedang kurang bersahabat. Mendung nampak tebal dan gerimis mulai datang. Angga seorang pemuda pendiam yang tinggal di pinggir desa, bertemu dengan seorang lelaki tua misterius di pasar malam. Lelaki itu berpenampilan sangar, layaknya seorang gambuh jaranan, memakai baju lengan panjang, celana panjang yang pakainya semua serba hitam, dengan wajah yang tampak selalu tersenyum, dengan tatapan mata yang tajam, dengan nada yang tenang berwibawa. Lelaki itu menawarkan sesuatu pada Angga, yaitu ajian Semar Mesem. Dengan ajian ini, kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan, semua yang kau mau. Semua dapat kamu capai, bisiknya sambil menghembuskan sebatang rokok 76. Angga yang selama ini menaruh hati pada seorang gadis bernama Bella mulai tergoda oleh janji itu. Selama bertahun-tahun, Bella tidak pernah meliriknya sedikit pun. Dia hanya menganggap Angga sebagai teman biasa, tanpa berpikir panjang. Angga akhirnya menerima tawaran lelaki tua itu. Angga diberi syarat sederhana. Ingat jangan pernah menggunakan ajian itu dengan niat yang buruk Dan jangan tersenyum sambil merapalkan mantra di depan cermin. Cuma itu saja pantangannya. Gampang ucap lelaki misterius itu. Siap mbah. Kalau cuma itu sih kayaknya ringan. Tiba di rumah, Angga memutuskan mencoba ajian itu. Dia mandi keramas, layaknya orang ingin melakukan ritual. Setelah tata caranya dijalani, dia mulai merapalkan mantra dan puasa putih 3 hari. 3 hari sudah dia lewati, saatnya dia mencoba kesaktian ajian Semar Mesem itu.
Malam hari, dia berdiri di depan rumah Bella, merapalkan mantra dan tersenyum dengan senyuman yang tidak biasa. Samar, aneh, namun memikat. Esok harinya, sesuatu yang tidak pernah dia duga terjadi. Bella mulai menunjukkan perhatiannya, bahkan perlahan-lahan mulai mencintai Angga. Pada awalnya Angga merasa senang. Hidupnya berubah drastis. Semua orang di sekitarnya tampak begitu memuja dan menghormatinya, seperti terpesona oleh senyumannya. Namun, seiring berjalan waktu, Angga mulai merasakan ada sesuatu yang tak beres. Orang-orang yang jatuh cinta padanya mulai bersikap aneh. Mereka mengikuti setiap gerakannya dengan tatapan kosong, seperti boneka hidup yang digerakkan oleh kekuatan yang tak kasat mata. Bella yang awalnya penuh cinta, perlahan-lahan berubah menjadi sosok yang posesif dan pemarah tak jelas. Setiap kali dia melihat Angga, dia tersenyum tipis. Tetapi senyuman itu tidak pernah terasa alami, seperti ada sesuatu yang mengendalikan tubuhnya. Puncaknya terjadi ketika Angga yang dipenuhi rasa penasaran mengabaikan peringatan lelaki tua itu. Dia berdiri di depan cermin dan tersenyum sambil merapalkan mantra ajian Semar Mesem. Sekejap, senyumannya berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Wajahnya seperti ditarik oleh kekuatan gaib yang tak terlihat. Refleksi di cermin bukan lagi dirinya, melainkan sosok kakek tua yang menyeramkan. Dengan senyuman yang terlalu lebar, seakan-akan bibirnya dijahit ke pipinya. Matanya kosong, seperti boneka tanpa jiwa. Tiba-tiba, bayangan di cermin itu bergerak sendiri. Sementara Angga tetap diam terpaku. Senyum menyeramkan itu mulai mendekat ke arah cermin, keluar dan menatapnya langsung di muka Angga. Antara percaya dan tak percaya, tapi penampakan itu sangat nyata dialaminya. Angga ingin cepat bergegas lari dari tempat itu, tapi apa daya, badannya tiba-tiba lemas tak memiliki tenaga. Sekujur tubuhnya terasa dingin. Dia hanya bisa pasrah dengan keadaan yang ia alami. Dan akhirnya tak sadarkan diri. Keesokan paginya, setelah ia tersadar dari kejadian semalam, Angga memberanikan diri untuk menceritakan kisahnya kepada pamannya yang bernama Herman. Sang paman hanya mengangguk dan tersenyum tipis, sembari berkata, ternyata di zaman sekarang masih saja ada anak muda yang menggunakan hal klinik semacam itu. Kok ya ada-ada aja. Ya sudah, besok pas hari kelahiranmu kesini yo le, Paman Ruat, agar jiwamu bersih dari ajian itu. Makanya tak usah aneh-aneh. Enggak, kok ada-ada aja kamu tuh, ucap Pak Herman, paman Angga. Semenjak kejadian itu, Angga tak berani lagi
menerima ajakan orang yang tak dikenal untuk melakukan hal-hal yang berbau klinik. Kapok rasanya. Kejadian yang ia alami itu memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi dirinya. Cerita itu terkadang masih sering dibicarakan oleh teman-teman Angga di sela-sela waktu ngumpul bersama sembari duduk dan ngobrol-ngobrol cerita horor. Satu hal yang pasti, dari cerita Angga itu tak ada yang berani tersenyum lagi di depan cermin sembari merapalkan mantra semar mesem. Katanya sih takut sesuatu yang sama akan terjadi jika teman-temannya itu merapalkan mantra semar mesem. Takutnya kayak ceritanya Angga terulang kembali. Cerita pun usai. Dari cerita ini kita dapat pelajaran yang berharga, bahwasanya setiap pilihan ada konsekuensinya, dan tidak semua yang terlihat indah di awal akan berakhir baik di akhir. Kesetiaan yang dipaksakan adalah bayangan kelam dari cinta sejati. Terima kasih untuk para pendengar setia kisah misteri channel Bakto Maghrib Official. Tak lupa kami sarankan untuk selalu like dan subscribe channel Bakto Maghrib Official. Dan jangan lupa untuk tinggalkan jejak di kolom komentar kami. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.